Oke, kita mulai saja pembelajaran kita pada siang hari ini. Namun sebelum belajar, saya buka dengan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita buka dengan doa. Baik, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Coba lihat dulu kiri kanan atas bawah, apakah teman-temannya sudah masuk ke dalam ruangan. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Untuk belajar arkeologi, saya harap kalian tetap semangat. Kompetensi dasar yang akan kalian capai itu sama seperti pertemuan sebelumnya. Yang akan kalian capai pada hari ini, yang pertama adalah kalian mampu menyimpulkan. Lalu yang kedua adalah kalian dapat menganalisis apa sih hasil tahapan-tahapan dari ekskavasi dalam melakukan arkeologi dengan penuh tanggung jawab. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Sebelumnya kita belajar tentang keterkaitan toleransi untuk membentuk kerukunan nasional. Apakah ada kesepakatan belajar yang ingin ditambahi? Siap tidak, Bu? Kita, Bu. Tadi kata Nanda pernah, menurut Nanda nih, ketika mendengar kata arkeologi itu berbicara mengenai apa, Nanda? Yang saya tahu ilmu arkeologi itu membahas mengenai sejarah peradaban masa lampau. Nah, untuk mengetahui lebih dalam ilmu arkeologi, ada baiknya kita tonton dulu video berikut. Tinggalan arkeologi di Desa Tenganan sebagian besar berasal dari tradisi megalitik yang dihubungkan dengan legenda kuda Unces Rawa dan bagian-bagian tubuhnya. Legenda kuda Unces Rawa berkait erat dengan Udayana, Raja Bali Kuna yang memerintah pada abad ke-11 Masehi. Raja-raja masa Bali Kuna dianggap sebagai perwujudan Dewa Wisnu di dunia, sedangkan kuda dalam Wisnu Purana merupakan simbol Dewa Wisnu. Di Kabupaten Karangasem juga terdapat tinggalan dari masa sejarah atau masa di mana tulisan sudah mulai dikenal. Salah satunya yaitu prasasti Bukbuk yang disimpan di Pura Piyit, Banjar Adat Bencingah, Desa Bukbuk Tengah, Kecamatan Karangasem. Dirilah Kerajaan Karangasem pada abad 17 dengan Raja pertama Ida Anglurah I Gusti Nyoman Karangasem. Wilayah kekuasaan Kerajaan Karangasem pada masa puncak kejayaannya cukup luas, meliputi Buleleng, Jembrana, bahkan hingga ke Pulau Lombok. Seiring perjalanan waktu, kejayaan Kerajaan Karangasem mengalami pasang surut sehingga menyebabkan wilayah kekuasaannya semakin berkurang. Kerajaan Karangasem akhirnya berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda setelah ditaklukkan pada tahun 1894. Pusat pemerintahan Kerajaan Karangasem terdiri dari beberapa puri, yaitu Puri Kelodan, Puri Gede, dan Puri Agung Karangasem. Di puri tersebut terdapat bangunan yang memiliki unsur-unsur arsitektur Bali, Eropa, dan Cina. Bangunan tersebut antara lain gedung Cina yang terdapat di Puri Kelodan, Balai Pemandesan, Maskerdam, dan gedung Betawi di Puri Agung Karangasem sangat menonjolkan arsitektur Bali yang dipadukan dengan arsitektur Cina dan Belanda. Selain itu, Karangasem juga memiliki dua situs yang sudah dikenal sebagai destinasi wisata, yaitu Taman Sukasada Ujung dan Tirta Gangga. Taman Sukasada Ujung terletak di Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, dibangun oleh Raja Karangasem, Ki Gusti Bagus Cilatik, yang bergelar anak agung, Agung Anglurah, Ketut Karangasem. Siapa yang bisa menjelaskan apa sih isi video tersebut? Ya, silakan Dian. Baiklah, saya akan menjelaskan dari isi video tersebut, yaitu Ade yang memperkenalkan peninggalan arkeologi di Karangasem, mulai dari masa prasejarah, masa klasik, hingga masa pengaruh kolonial. Sebagian besar tinggalan arkeologi tersebut masih dimanfaatkan oleh masyarakat hingga saat ini. Dalam diskusi kelompok, ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan yang akan menjadi penilaian selama kalian melakukan diskusi. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah komunikasi. Bagaimana kalian melakukan komunikasi, walaupun proses komunikasi itu tidak secara
lisan tetapi melalui tulisan, itu akan saya nilai. Lalu bagaimana kalian dalam kelompok bisa bekerja sama untuk memecahkan persoalan atau permasalahan yang akan kalian diskusikan. Kelompok pertama itu berbicara mengenai tahapan-tahapan dalam melakukan ekskavasi dalam pengumpulan data arkeologi. Lalu yang kedua adalah kelompok kedua itu berbicara mengenai tujuan dan manfaat mempelajari arkeologi. Sampai sini paham? Apakah ada yang ingin dipertanyakan mengenai apa yang kalian bahas dalam diskusi kelompok? Paham. Ya, paham. Nah, ya, jangan takut untuk mengungkapkan pendapatnya. Nih saya akan tuliskan kembali, saya bacakan kembali. Nah ini untuk halaman pertama untuk kelompok 1 itu berbicara mengenai tahapan-tahapan dalam ekskavasi. Lalu kelompok 2 tentang analisis tujuan dan manfaat mempelajari arkeologi. Silahkan dikerjakan. Saya bacakan kembali ya anggota kelompok 1 untuk mengingatkan kembali kalian siapa saja teman-teman dalam diskusi kelompok kalian. Itu ada Dwi Astuti, ada Wisesa, ada Lian, ada Aris, ada Yutia, ada Epi, Dayu. Silakan. Kelompok 1. Nah, kelompok 2 sudah banyak. Kita lihat di kelompok 1. Mana nih kelompok 1? Ini udah muncul. Ya, silakan lagi. Nih kelompok 2. Nih kelompok 1 juga bagus nih ya. Semuanya kerja ya, jangan hanya ada yang pemantau. Semuanya boleh memberikan pendapat. Ingat, dalam proses diskusi nantinya pada saat kalian presentasi, ingat menyampaikan secara lantang, secara bijaksana, tegas apa hasil diskusi kalian. Baiklah, kita masuk ke presentasi kelompok. Kelompok 1, mana kelompok 1? Sebelumnya kami dari kelompok 1 sudah mengirim PowerPoint di grup WA, bisa minta tolong ditampilkan. Baik, perkenalkan nama saya Dai Putu Sri Parminiwati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Di sini kami mendapat topik yaitu ekskavasi dalam pengumpulan data arkeologi. Baik, yang pertama, apa sih itu ekskavasi? Nah, jadi ekskavasi adalah satu teknik pengumpulan data melalui penggalian tanah yang dilakukan secara sistematik untuk menemukan suatu atau himpunan tinggalan arkeologi dalam situasi atau in situs. Kemudian dalam teknik itu saja yang dapat saya sampaikan dari kelompok 1 mengenai ekskavasi dalam pengumpulan data arkeologi. Sekian dari saya, terima kasih. Ya bagus ya untuk kelompok 1. Silahkan beri tepuk tangan dulu kepada kelompok 1. Kita masuk kepada kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Baiklah, topik dari pembahasan kelompok saya yaitu tujuan dan manfaat mempelajari ilmu arkeologi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit apa itu arkeologi. Arkeologi adalah sebagai salah satu cabang ilmu bermanfaat untuk memberi gambaran kepada masyarakat tentang bagaimana kehidupan di masa lampau. Nah, ilmu ini juga bermanfaat untuk mempelajari pengetahuan mengenai peradaban manusia. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari kelompok 2. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi, Santi, Santi. Nah, untuk kelompok 1, apakah ada yang ingin dipertanyakan kepada kelompok 2 mengenai tujuan dan manfaat dalam mempelajari arkeologi? Siap tidak, Bu? Siap, sudah Bu. Siap, sudah Bu. Setelah kalian mendengarkan tadi tentang hasil presentasi teman kalian, bisa kita lihat bahwa sebenarnya tahapan dalam penelitian arkeologi itu terbagi menjadi beberapa jenis. Tahapan yang pertama adalah pengumpulan data. Lalu pengolahan data. Pengolahan data inilah nanti akan dilaksanakan teknik ekskavasi. Nah,
Hasil dari temuan arkeologi itu ternyata ada dua loh. Yang pertama adalah artefak dan fosil. Kalau artefak itu adalah peninggalan-peninggalan bersejarah yang dimana benda-benda itu dapat dibuat ataupun dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipindahkan. Nah, sedangkan fosil itu adalah sisa atau jejak ataupun bekas dari binatang maupun tumbuhan di masa lalu yang terawetkan di dalam bumi. Sampai di sini paham tentang arkeologi? Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Siap, tidak, Bu. Nah, ini dia situs arkeologi tentang prasejarah Gua Maria, Gua Harimau. Bisa kalian buka nanti menggunakan laptop secara langsung. Kalau nanti melalui HP, dia agak nggak bisa dia 3 dimensinya. Jadi kalian klik aja di sini, 2 klik, lalu kalian arahkan kalian mau kemana. Ini ada logo. Kalau logo ini kalian klik. Nah, kalau dia seperti ini adalah sebuah informasi tentang gua harimau tersebut. Ini dia. Ya, inilah secara singkat yang bisa nanti kalian klik, kalian coba untuk melihatnya. Jadi kalian klik saja logo-logo tersebut, maka akan tersambung ke situs Gua Harimaunya. Sampai di sini paham? Siap, paham, Bu. Siap, Jadi paham. paham, Bu. Nah, tugas kalian di rumah adalah kalian membuat kesimpulan dari pelajaran tentang arkeologi. Nah, siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Secara singkat aja. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu ilmu arkeologi belajar tentang kebudayaan di masa lalu yang meninggalkan sebuah situs-situs budaya. Oke, kalau begitu kita masuk saja ke kuis. Kalian mainkan gamesnya dan pilihlah jawaban yang benar. Ya, waktu kalian mengerjakan itu 1 menit saja. Silakan. Ya, saya anggap kalian sudah selesai ya. Nah, ini contohnya misalkan. Ini dia untuk tercepat itu ada Kadek Wisesa, lalu skor. Ini dia hasilnya. Semoga setelah kalian melihat hasilnya, kalian bisa lebih belajar lagi, lebih baik lagi dalam menjawab pertanyaan. Nah, sekarang kita masuk ke refleksi pembelajaran. Siapakah yang bisa merefleksikan hasil pembelajaran hari ini? Kelebihan menurut saya dari pelajaran hari ini yaitu saat melakukan presentasi tadi dan juga melakukan game yang tadi. Dari 3 kali pertemuan ini, apa sih kelebihan dan kekurangan pada pembelajarannya? Baik, sebelumnya mohon maaf saya off kamera karena kamera saya bermasalah. Baik, kelebihan pembelajaran PPL ini selama 3 kali pertemuan. Yang pertama, media pembelajaran yang dilakukan sangat menarik seperti melalui Jamboard, presentasi, game, dan lain-lainnya. Kemudian untuk kekurangannya itu terkadang saya terkendala sinyal. Kameranya ekspresikan bagaimana perasaanmu selama mengikuti PPL 3 kali. Oke, terima kasih. Begitulah pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan agar PTM bisa dilaksanakan dengan baik. Dan baik, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Kegiatan pembelajaran ini saya tutup dengan Om Santi 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 Om.